Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifanda Caturwardani dengan NIM 222131113 kelas 3C, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur. Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota Lamarsa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama. Ibnu Asy'ur memulai pendidikan pada usia 6 tahun di Masjid Sayyidi Al-Mujawwad di Tunisia. Disinilah ia mulai menghafal dan mempelajari Al-Quran. Kemudian, pada tahun 1310 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Di tempat tersebut, beliau memperoleh ilmu agama yang berkaitan dengan maqasid seperti tafsir Al-Quran, hadis, mustalah hadis, ilmu kalam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian dari maqasid syariah. Kata maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsad dan berakar pada kata qasada yaqsidu qasam, yakni maksud, berniat, dan menghendaki. Kata syariah berasal dari akar kata syara'a yashfa'u syar'an, berarti aturan, hukum, dan undang-undang. Menurut Thohir Ibnu Asy'ur dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, secara terminologi, maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan atau ahdaf, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Teori maqasid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai maslahah. Para ulama salaf dan khalaf sepakat dalam setiap hukum syariah memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Maqasid syariah merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam dengan mendasarkan prinsip maksud dan tujuan. Hal ini agar hukum atau peraturan dalam Islam memenuhi tujuannya dalam hak kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Dalam konsep pertamanya, Ibnu Asy'ur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi dua, yaitu maqasid al-syariah al-amah atau umum dan maqasid al-syariah al-khassah an al-mu'amalat atau khusus. Kita akan membahas yang pertama dulu. Maqasid al-syariah al-amah atau umum adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Asy'ur dengan 4 syarat membatasi maqasid al-amah, yakni bersifat tetap atau al-thubut, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan tidak berubah. Jelas atau al-dhuhur, tidak bertentangan dalam penafsiran makna. Terukur atau indibat, berarti suatu yang mempunyai batasan rinci, dan otentik atau idrat ialah suatu tujuan syarat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah. Yang kedua adalah maqasid al-syariah al-khassah an al-mu'amalat atau khusus, ialah tujuan syariat secara khusus yakni mengenai muamalat. Misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Pandangan Thohir Ibnu Asy'ur tentang maqasid syariah lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya. Menurut beliau, ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi maqasid syariah, yaitu yang pertama adalah al-fitrah. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani, baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Yang kedua adalah al-musawah. Al-musawah berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Ketiga adalah al-samahah. Al-samahah merupakan toleransi atau kedermawanan. Ibnu Asy'ur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari Nabi Muhammad, salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat adalah al-hurriyah.
Al-hurriyah berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Dalam bahasa Arab, al-hurriyah memiliki dua arti, yaitu al-hurriyah kiri berlawanan dengan perbudakan atau al-ubudiyah, dan al-hurriyah berarti seorang yang melakukan sesuai dengan pilihannya. Konsep ini saling berkaitan dengan al-musawah. Artinya, bahwa tindakan seseorang yang mukallaf tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak orang lain. Pada dasarnya, teori maqasid klasik dibagi menjadi 5, yaitu hifz al-din atau menjaga agama, hifz al-nafs, menjaga jiwa, hifz al-aqli, menjaga akal, hifz an-nasl, menjaga keturunan, dan hifz al-mal, menjaga harta. Kemudian pembaharuan secara teori maqasid kontemporer, yaitu teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Kedua, tingkatan pola pikir memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Yang kelima, memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Dari perbedaan nilai pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa Muhammad Thohir Ibnu Asyur dapat melihat situasi pada waktu itu dengan memberikan dedikasi dalam pemikirannya terhadap maqasid syariah, walaupun tidak meninggalkan karya para pendahulunya. Jadi, karakteristik konsep maqasid syariah Ibnu Asyur masuk ke dalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, walaupun memiliki sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu. Metode untuk menetapkan maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama adalah bayani, tarjihi, qiyas, maqasidi, dan ta'abudi. Yang pertama adalah bayani. Bayani merupakan upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci. Dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Misalnya, agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat al-wadih ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna jelas. Yang kedua adalah tarjihi. Tarjihi adalah membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Para ulama memungkinkan muncul adanya pertentangan antara dua dalil dan mereka mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas itu memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Dalam hal ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, antaranya asal, far, hukmul, al-asal, dan ilat. Keempat ini sering disebut sebagai rukun qiyas. Kemudian selanjutnya adalah maqasidi. Maqasidi untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya, mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, mengenai bagaimana gerakan sholat dan sebagainya. Maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para usul fikih dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada dalam kitab fikih harus memelihara maqasid syariah. Gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah, tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat dalam hadis sahih, dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah ta'abudi. Ta'abudi itu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya, dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Ibnu Asyur mengembangkan teori maqasid syariah dalam mengulas berbagai isu. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab, kekerabatan, dan melepas ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua adalah maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutarkan kekayaan, yaitu ar-rawaj, pelindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan, dan keadilan. Yang ketiga adalah maqasid syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, ruksah untuk gara ringan, minimalisir beban bekerja, berlaku untuk mengikat jika aktivitasnya telah dimulai,
Keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembangunan, memberikan fleksibilitas, dan menghindari adanya perbudakan. Selanjutnya adalah maqasid syariah hukum tabarruat, berupa sedekah hibah, wakaf, umroh, dan pemerdekaan budak. Yang terakhir adalah maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Konsep maqasid syariah yang ditawarkan Ibnu Asyur memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, terletak pada sisi metodologi dan penetapan maqasid al-syariah al-qasah. Beliau menggunakan istiqra, bertumbuh pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna, di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah. Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid al-syariah al-qasah tentang muamalat yang di dalamnya membahas isu maqasid syariah, misalnya hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya maqasid al-syariah al-ammah dengan tujuan yang mencangkup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Ketiga, pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-qasah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkan kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Kelemahan dari konsep maqasid syariah Thahir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi, seperti metode istiqra dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menuntut perbuatannya harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Metode ini sama dengan metode Imam Al-Shatibi, yaitu mujarrad al-amr wa an-nahi al-ibtidai at-tasrihi. Sekian penjelasan mengenai maqasid syariah menurut Muhammad Thahir bin Al-Asyur. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.